Assalamualaikum, nama saya Muhammad Reza Nofri Haji. Saya berasal dari SMK Negeri Kadipaten, jurusan Teknik Geologi Pertambangan. Sekarang saya akan menjelaskan bahan galian berdasarkan mineral ekonominya. Bahan galian berdasarkan mineral ekonominya adalah pengelompokan bahan galian atau bahan tambang yang didasarkan pada nilai ekonomi dari kandungan mineral di dalamnya, yaitu seberapa penting dan menguntungkannya mineral tersebut untuk ditambang dan dimanfaatkan secara komersial. Secara umum, bahan galian dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan mineral ekonominya. 1. Bahan galian logam atau metalik mineral. 2. Bahan galian non-logam atau non-metalik mineral. 3. Bahan galian energi atau fuel mineral. Yang pertama ada metalik mineral. Mineral logam atau metalik mineral adalah jenis mineral yang mengandung logam dalam komposisinya dan memiliki sifat mengilap atau biasa disebut metalik cluster, padat serta mampu mengantarkan listrik dan panas. Mineral ini umumnya ditambang untuk diambil logamnya, yang kemudian digunakan dalam berbagai industri seperti konstruksi, elektronik, otomotif, dan manufaktur. Bahan galian metalik mineral terdiri atas 1. Besi atau Fe, 2. Tembaga atau Cu, 3. Emas atau Au, 4. Perak atau Ag, 5. Timah atau Sn. Di sini ada besi. Biji besi terdiri atas oksigen dan atom besi yang berikatan bersama dalam molekul. Besi sendiri biasanya didapatkan dalam bentuk magnetit Fe3O4 hermatit, Fe2O3 geotit, limonit, atau siderit. Manfaat biji besi untuk sehari-hari yaitu untuk bahan baku baja, bahan baku peralatan rumah tangga, bahan pembuatan pipa, bahan pada industri otomotif, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tembaga atau Cu adalah unsur kimia logam yang bersifat konduktor tinggi. Digunakan secara luas dalam bidang listrik, konstruksi, dan pembuatan paduan logam seperti kuningan dan perunggu. Pemanfaatan tembaga sendiri di kehidupan sehari-hari yaitu untuk penghantar listrik, pembuatan pipa air, komponen elektronik, campuran logam alloy, menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya ada emas. Emas adalah logam mulia berwarna kuning mengkilap yang bersifat lunak, mudah ditempa, dan tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan zat lain. Dalam tabel periodik, emas memiliki simbol kimia Au dari bahasa Latin aurum dan nomor atom 79. Pemanfaatan emas sendiri di kehidupan sehari-hari yaitu untuk perhiasan, mata uang, investasi dan tabungan, komponen elektronik, dan dekorasi kerajinan. Selanjutnya ada perak. Perak adalah logam berwarna putih mengkilap yang bersifat lunak, mudah ditempa, dan merupakan salah satu penghantar listrik dan panas terbaik dalam tabel periodik. Perak memiliki simbol kimia Ag dari bahasa Latin argentum dan nomor atom 47. Pemanfaatan perak di kehidupan sehari-hari yaitu untuk perhiasan dan aksesoris, peralatan makan, investasi dan tabungan, komponen elektronik, dan dekorasi kerajinan. Selanjutnya ada timah. Timah adalah logam lunak berwarna putih, keperakannya mudah ditempa dan tahan terhadap karat. Timah memiliki simbol kimia Sn dari bahasa Latin stannum, dan nomor atom 50 dalam tabel periodik. Pemanfaatan timah di kehidupan sehari-hari yaitu untuk pelapis kaleng makanan dan minuman, pembuatan solder, campuran logam alloy, pelapis logam lain, dan bahan bangunan atap. Dan selanjutnya non-metalik mineral. Mineral non-logam atau non-metalik mineral adalah jenis mineral yang tidak mengandung logam atau unsur logam di dalam komposisinya. Berbeda dengan mineral logam seperti emas, besi, atau tembaga. Mineral non-logam tidak dapat dihantarkan listrik atau panas dengan baik dan tidak memiliki sifat kilau logam atau metalik cluster. Contohnya batu kapur, gipsum, kaolin, pasir silika, dan fosfat. Yang pertama ada batu kapur. Batu kapur adalah batuan sedimen yang sebagian besar tersusun dari mineral kalsit, kalsium karbonat atau CaCO3. Batu ini terbentuk dari endapan sisa-sisa organisme laut seperti koral dan
foraminifera, serta presipitasi kimia di lingkungan laut dangkal. Pemanfaatan batu kapur sendiri di kehidupan sehari-hari yaitu untuk bahan bangunan, pertanian, industri, produk rumah tangga, dekorasi, dan arsitektur, pengolahan air, pakan ternak. Yang kedua ada kaolin. Kaolin adalah mineral tanah liat berwarna putih yang tersusun utama dari kaolinit, I2, Si2, O5, OH4. Kaolin terbentuk dari pelapukan batuan yang kaya akan feldspar, terutama granit. Dalam bahasa sehari-hari, kaolin juga dikenal sebagai tanah liat Cina atau China clay karena digunakan sejak lama dalam pembuatan porselen di Tiongkok. Pemanfaatan kaolin di kehidupan sehari-hari yaitu untuk kosmetik dan perawatan kulit, kertas, keramik dan porselen, obat-obatan, cat dan plastik, industri karet dan kabel, dan untuk pertanian. Yang ketiga ada gipsum. Gipsum adalah mineral alami yang tersusun dari kalsium sulfat dihidrat atau rumus kimia CaSO4 2H2O. Gipsum terbentuk dari proses pengendapan air yang menguap sehingga termasuk dalam kelompok batuan sedimen evaporit. Pemanfaatan gipsum sendiri di kehidupan sehari-hari yaitu untuk bahan bangunan, plafon dan dinding, dekorasi interior, industri semen, pembuatan cetakan, pertanian, medis, dan isolasi suara atau panas. Yang keempat ada silika. Pasir silika adalah pasir yang mengandung kadar tinggi silikon dioksida atau SiO2 dalam bentuk mineral quartz atau quartz. Pasir ini biasanya berwarna putih atau bening, tetapi bisa juga kekuningan, kecoklatan, atau abu-abu tergantung kandungan pengotornya. Pemanfaatan pasir silika di kehidupan sehari-hari yaitu untuk industri kaca, penyaringan air, bahan bangunan, pengocoran logam, akuarium dan taman, elektronik dan teknologi, dan abrasif ringan. Dan yang kelima ada fosfat. Fosfat adalah senyawa kimia yang mengandung ion fosfat atau PO43, yaitu suatu ion poliatomik yang terdiri dari satu atom fosfor yang terikat pada 4 atom oksigen. Fosfat merupakan salah satu unsur penting dalam kimia, biologi, dan geologi. Pemanfaatan fosfat sendiri di kehidupan sehari-hari yaitu untuk pupuk pertanian, nutrisi untuk manusia dan hewan, industri kimia, biologi dan medis, dan untuk pengolahan air. Dan yang terakhir ada fuel mineral. Fuel mineral atau mineral bahan bakar adalah jenis mineral yang dapat digunakan sebagai sumber energi karena mampu terbakar dan menghasilkan panas atau tenaga. Berbeda dengan mineral logam atau non-logam, mineral ini tidak digunakan untuk pembuatan logam atau bahan bangunan, melainkan untuk pembangkitan energi. Dibedakan menjadi dua. Satu, solid atau zat padat yang terdiri atas coal, lignit, dan oil shale. Dan yang kedua ada liquid atau zat cair, yaitu minyak bumi dan gas alam. Yang pertama ada coal atau batu bara, adalah bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun, mengalami proses geologi berupa tekanan dan suhu tinggi. Pemanfaatan coal atau batu bara di kehidupan sehari-hari yaitu untuk pembangkitan listrik, bahan bakar industri, sumber energi alternatif rumah tangga, bahan baku produk kimia, produk rumah tangga secara tidak langsung, dan kontribusi terhadap ekonomi. Selanjutnya ada lignit, adalah jenis batu bara muda yang terbentuk dari tumbuhan purba yang belum sepenuhnya mengalami proses pembatubaraan atau kualifikasi. Lignit memiliki kadar karbon rendah dan kadar air tinggi, sehingga nilai kalorinya juga lebih rendah dibandingkan jenis batu bara lain seperti bituminus dan antrasit. Pemanfaatan lignit di kehidupan sehari-hari yaitu untuk pembangkit listrik, tenaga uap atau PLTU, bahan bakar industri, bahan panas rumah tangga di beberapa negara,
bahan baku pengolahan lanjut, dan pemanfaatan abu lignit. Oil shale adalah batuan sedimen organik yang mengandung kerogen, yaitu senyawa organik padat yang belum berubah menjadi minyak bumi atau gas alam. Ketika dipanaskan melalui proses pirolisis, kerogen dapat diubah menjadi minyak sintetis atau shale oil dan gas. Pemanfaatan oil shale di kehidupan sehari-hari yaitu untuk sumber energi alternatif, bahan bakar industri, produksi bahan bakar cair, bahan baku petrokimia, cadangan energi strategis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan alami berwarna hitam kecoklatan yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup purba, terutama plankton dan tumbuhan laut yang terpendam di bawah lapisan bumi selama jutaan tahun, mengalami tekanan dan suhu tinggi. Minyak bumi merupakan sumber energi fosil yang sangat penting dalam kehidupan modern. Manfaat minyak bumi di kehidupan sehari-hari yaitu untuk sumber bahan bakar, bahan baku industri petrokimia, pembuatan aspal, pelumas dan minyak mesin, pembangkit listrik, menunjang ekonomi dan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup purba, terutama plankton dan tumbuhan laut, yang tertimbun di dalam bumi selama jutaan tahun, mengalami tekanan dan panas tinggi. Gas ini tersimpan di bawah permukaan bumi serta ditemukan bersama minyak bumi. Manfaat gas alam di kehidupan sehari-hari yaitu untuk bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan atau BBG, pembangkit listrik, bahan baku industri, lebih ramah lingkungan, cadangan energi nasional, dan lain sebagainya. Terima kasih.